Karena Indonesia dikuasai oleh Fir'aun yang namanya Jokowi, oleh Korun yang namanya Antoni Salim dan 10 naga, gak 9, 10 saya kira. Terus Haman yang namanya Luhut. Nah, ya. Pertama saya mohon ampun kepada Allah SWT, dan saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu gitu ya. Saya sendiri yang kesambet itu tolong Anda pahami sebagai bagian dari hidup manusia. Karena kan Cak Nun ini dikenal sebagai penutur kearifan, budayawan yang disenangi oleh banyak rakyat Indonesia, dicintai. Betulkah sekali bercak Nun itu kesambet yang dikenal dengan kearifannya, memiliki ilmu-ilmu hikmah? Saya kira ini tidak perlu dilanjutkan. Masih banyak yang dapat kita petik kebaikan dari kedua tokoh ini. Kita doakan Pak Presiden Jokowi diberi Allah kekuatan untuk menuntaskan kepemimpinannya, memberikan yang terbaik terhadap rakyat. Sekali lagi, Fir'aun itu bukan personal, tetapi ini simbol kesombongan, kecongkakan, simbol antagonis permusuhan kebenaran yang meremehkan masyarakat, menghinakan rakyatnya semena-mena, sewenang-wenang, dan karakter ini bisa hadir di mana-mana. Jadi Fir'aun boleh jadi hadir di rumah tangga kita, di lingkungan kerja, di masyarakat kita, selagi dia tidak mengindahkan kebenaran. Cak Nun lagi lebih parah. Jokowi disamakan sama Fir'aun. Si Luhut disamakan sama si Haman. Antoni Salim dibilang Korun. Mana pula lagi itu. Kau lah dulu ngomong. Tapi kesambet. Coba lihat Tuan Rahmat. Kalau nggak urusan. Ini kan sudah dipolitisasi orang yang tidak senang sama pemerintahan. Gimana menurut Tuan Guru? Cak Nun sebagai budayawan tersohor di negeri ini, bahkan juga beliau disebut sebagai ulama, sebagai penutur hikmah, sebagai orang arif, memang banyak mempertentangkan ucapan itu. Kenapa sampai Cak Nun mengucapkan, membandingkan, menyamakan Presiden Jokowi sebagai Fir'aun? Ada grup 9 naga, atau dia sebut 10 naga sekarang, itu sebagai Korun. Dan apalagi Luhut disebut sebagai Haman. Ini kenapa menjadi polemik dan viral se-Indonesia? Karena memang sekali bercak Nun, tak disangka orang menyebut Presiden Jokowi itu sebagai, atau disetarakan sebagai Fir'aun. Viralnya, polemiknya di situ. Karena kan Cak Nun ini dikenal sebagai penutur kearifan, budayawan yang disenangi oleh banyak rakyat Indonesia, dicintai karena dengan bahasa-bahasa motivasi, bahasa-bahasa hikmahnya. Termasuk saya banyak terinspirasi dengan gubahan-gubahan mutiara, nasihat-nasihat kearifan dari Cak Nun. Banyak orang mencintai beliau. Tapi Cak Nun sudah mengklarifikasi, dan saya kira kita sudah menonton itu. Cak Nun mengatakan bahwa beliau sedang kesambet. Kesambet itu apa itu? Kesurupan. Kita orang Batak ini nyebutnya pun payah, kesambet. Nah, itu kesurupan. Artinya Cak Nun telah mengklarifikasi bahwa dia sedang kesambet dan dia sudah meminta maaf. Tapi muncul juga pertanyaan,
betulkah sekali Cak Nun itu kesambet yang dikenal dengan kewarokannya, kearifannya, yang diyakini banyak memiliki ilmu-ilmu hikmah. Bahkan beliau sendiri sudah mengatakan bahwa dia ini lebih tepat dipanggil dengan Mbah. Mbah itu artinya apa? Kakek artinya orang yang sudah sangat dituakan. Banyak orang bertanya, betulkah Cak Nun kesambet? Bukankah ini akumulasi dari kebencian, rasa tidak senang beliau dengan Presiden Jokowi atau pemerintah, yang kalau kita lihat YouTube-nya kan sudah banyak beliau mengkritik itu. Maka kalau hemat saya kira begini, begitu beliau sudah minta maaf, saya kira itulah ketulusan hati beliau bahwa beliau sedang khilaf atau kesambet. Masih banyak yang dapat kita petik, kita lihat dari jasa-jasa Cak Nun, kearifannya, nasihat-nasihatnya untuk bangsa, perjuangannya dalam mencerahkan anak bangsa, kebaikan-kebaikannya. Dan begitu juga Presiden Jokowi. Setiap pemimpin itu kan ada kelemahan, kekurangan. Masih banyak yang dapat kita lihat dari kebaikan, gagasan, terobosan, kelebihan dari Pak Presiden Jokowi. Oleh karenanya tidak perlu kita pertentangkan. Kita dalam hidup ini, kalau kita asik mencari kesalahan, kesalahanlah yang kita dapat. Kalau kita ingin mencari kebaikan dari seseorang, kebaikanlah yang kita dapat. Jadi sebaik apapun orang, tapi kalau yang kita lihat terus kita kejar kesalahan, itulah yang dapat. Tetapi kalau kita terus berhusnudzon, selalu ingin melihat sisi baik, maka baik dapat. Maka kalau yang kita kejar kesalahan, kesalahan yang dapat. Kalau yang kita kejar keburukan, keburukan yang dapat. Oleh karenanya, menurut hemat saya, kedua-dua ini, tokoh besar ini, masih banyak yang dapat kita petik hikmah dan kebermanfaatannya. Baik Cak Nun, tidak perlu kita kemudian menghakimi beliau karena salah ucap atau kesambet tadi. Beliau sudah minta maaf, dan juga saya kira Presiden Jokowi begitu banyak yang bisa kita ambil kebermanfaatan beliau, perjuangan beliau dalam memikirkan bangsa dan negara ini. Karena memang saya kira Fir'aun itu kan bukan personal sebenarnya. Fir'aun itu adalah simbol kepemimpinan zolim, karakter kepemimpinan. Fir'aun itu adalah simbol antagonis, permusuhan paling besar dalam sejarah, yang memusuhi kebenaran, memusuhi kebaikan, dan terus melakukan kebatilan. Jadi Fir'aun itu bukan personal, tapi karakter, simbol antagonis permusuhan terhadap kebenaran paling besar dalam negeri ini. Jadi kalau Fir'aun sebagai karakter, berarti Fir'aun bisa jadi hadir di mana-mana saja, di lingkungan mana. Mungkin dalam lingkungan kerja ada Fir'aun, dalam rumah tangga ada Fir'aun, dalam pertemanan ada Fir'aun. Saya kira ini tidak perlu kita perkeruh. Tadi sudah saya katakan, Cak Nun sudah minta maaf, dan masih banyak nasihat-nasihat kearifan beliau, hikmah-hikmah dari lisan beliau, motivasi-motivasi tentang hidup dari beliau yang dapat kita petik dan kita teladani. Dan saya kira juga kita meyakini Presiden Jokowi yang disebut dekat dengan rakyat, dengan belusukan, dengan kesederhanaan. Jadi gini, kalau ini nggak diproses hukum, ini kan sudah banyak kali yang menghina Jokowi ini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, tahun ke tahun. Asik menghina Jokowi, baru minta maaf, nggak lupa dia minta maaf, bebas. Ujungnya nanti begitu rakyat ini, sampai mau ke siapapun presidennya tetap dihina.
Ujungnya kita jadi penghina presiden. Yang pasti kita orang Torekoh ini tidak ikut menghina-hina pemerintah. Kita diajarkan orang tasawuf, orang suluk ini mendoakan siapapun, mendoakan pemerintah agar diberi Allah petunjuk, dan itu adalah ajaran Nabi, ajaran Rasulullah SAW. Saya kira ini tidak perlu dilanjutkan. Masih banyak yang dapat kita petik kebaikan dari kedua tokoh ini. Kita doakan Pak Presiden Jokowi diberi Allah kekuatan untuk menuntaskan kepemimpinannya, memberikan yang terbaik terhadap rakyat yang dapat diwariskan terhadap negeri ini. Saya kira itu, dan sekali lagi yang paling terpenting adalah sekali lagi Fir'aun itu bukan personal, tetapi ini simbol kesombongan, kecongkakan, simbol antagonis permusuhan kebenaran terbelah yang meremehkan masyarakat, menghinakan rakyatnya semena-mena, sewenang-wenang, dan karakter ini bisa hadir di mana-mana. Jadi Fir'aun boleh jadi hadir di rumah tangga kita, di lingkungan kerja, di masyarakat kita, selagi dia tidak mengindahkan kebenaran. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.